Atau Anda stres? Atau Anda putus asa? Selama kita hidup, pasti ada masalah. Jangan menyerah, masalah boleh datang. Tetapi jangan biarkan masalah menghancurkan kehidupan Anda. Karena itu, saksikan New Life Setiap hari Jumat jam 11 malam. hanya di stasiun kesayangan kita, Hanya di Batam TV. New Life. Batam TV, Jembatan Hati. Ya, selamat malam pemirsa yang ada di studio dan pemirsa yang ada di rumah. Berjumpa lagi dengan saya Nini dalam acara New Life. Ya, pada malam hari ini saya tidak sendirian pemirsa. Saya sudah ditemani Ana. Ya, halo Nini. Ya, selamat malam juga pemirsa. Ya, pemirsa, siaran New Life setiap Jumat malamnya kami kemas secara interaktif. Jadi pemirsa kalau mau curhat atau mau sharing-sharing kepada kami, Anda bisa meng-SMS kami di 0819 081 7777 1 atau yang tertera di layar kaca Anda. Ya, kami juga mau mengingatkan untuk pemirsa bahwa nanti kalau dalam siaran ini tidak puas, pemirsa dapat telepon jika acara kita sudah selesai, atau pemirsa dapat bertemu langsung dengan narasumber kita. Mungkin pemirsa bisa atur waktu atau janjian nantinya. Ya, pada malam hari ini kita akan membahas tentang salah jalan. Nah, untuk pemirsa mungkin bingung salah jalan apa sih, atau mungkin pemirsa pada malam hari ini sudah merasa, oh aku salah jalan, mau kembali ke jalan yang benar, gimana caranya? Kita bisa tanya narasumber kita. Ya, untuk tidak berlama-lama, kita langsung sapa narasumber kita yang sudah hadir pada malam hari ini. Ya. Selamat malam Pak Susilo. Selamat malam nih. Malam Ana. Sebelah saya ada orang ya? Oh nggak ada. Malam Bu. Bu, sadar Mbak. Sudah siaran. Oh iya, kirain belum. Oh iya. Selamat malam pemirsa di rumah. Ya, sapa juga deh, selamat malam Bu Dita. Ya. Selamat malam semuanya, selamat malam juga buat pemirsa setia New Life dimanapun Anda berada. Gimana Saya ada di sini, Bu. kabarnya? Oh, di situ. Ya, gimana kabarnya nih? Tentu Tentu saja luar biasa, dahsyat dan selalu mantap. Ya. Ya, kenapa ya Pak malam ini mengangkat tema salah jalan? Oh, mungkin tadi pas mau kesini mereka salah jalan. Tersesat. Pernah salah jalan nggak? Oh pernah Pak, dari Nagoya ke Jodoh. Nah, ya itu karena kamu pernah salah jalan, saya ngangkat temanya. Ya. Dia Pak kalau salah jalan saya yang ditelepon Pak. Oh, gitu. Ini udah sampai di sini katanya, saya disuruh nunjukin jalannya, saya juga bingung jadinya di mana kan. Ini sudah sampai di sini gitu ya. Pokoknya. Ya, kenapa nih mengangkat tema salah jalan? Ya, nih sebentar, saya sekali-kali jadi MC gitu lah. Kalau kamu salah jalan, apa yang akan kamu lakukan nih? Oh, saya telepon Bu Dita Pak. Kalau dia nggak tahu kamu posisinya di mana, Ya bilang saya di sini. nah, terus apa yang kamu lakukan lagi? Kalau kamu misalkan lagi jalan, salah jalan nih, jadi kan nggak tahu jalan, apa yang kamu lakukan? Jalan terus Pak. Jalan. Memang. Kelihatannya begitu dia kalau salah jalan. Kalau saya nggak gitu nih, untung saya nggak salah jalan sama kamu nih. Kalau saya waktu dulu, pernah saya cari rumah atau saya jalan lalu nggak ketemu jalan, saya Nyasar. salah jalan. Yang saya lakukan nih, pakai mulut nih ngomong. Nah, saya akan bertanya kepada orang yang tahu jalan. Nah, ini dia yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu dalam aplikasi kalau kita nyari rumah, alamat rumah, salah jalan gitu mudah gitu kan. Kenapa ada orang yang bisa menunjukkan jalan kepada kita. Kayaknya ada soundtracknya ini kalau alamat palsu. Silakan. Iya, Ayo ting-ting. Silakan. Tata Ayo citata. ting-ting. iya, oke. Jadi sampai blank saya, Bu. Iya. Oh iya, iya. Kan, Pak. Ting. Kembali lagi katanya, ting, ting. Nah, waktu seorang salah jalan, dia bisa bertanya kepada orang yang tahu jalan. Yang jadi problem adalah kalau kita tahu, maksud saya gini, kalau kita tahu bahwa kita sedang salah jalan, kita harus bersyukur loh.
Ya. Kenapa? Karena kita bertanya. Yang gawatnya kalau kita tidak sadar bahwa kita sedang salah jalan. Ya. Kita jalan terus saja ternyata salah. Nah itu dia menjadi problem. Nah saya pernah mencari sebuah rumah makan, gitu kan. Kita masuk ke daerah itu, kami belum pernah ke sana dan kami bingung. Ini jalannya bener nggak ya? Jalannya bener nggak? Kami tanya, waktu itu ada mobil yang jualan es itu Bu, jualan es yang biasa untuk rumah makan. Pak, tahu rumah makan ini nggak? Oh iya, ada di dalam sana, gitu kan. Kami pas mau ke sana, kami ngikutin dia. Nah, saya dengan istri, dengan ada waktu itu Pak Funik juga, ngikutin mobilnya itu. Kok perasaan jalannya nggak meyakinkan ya? Saya pikir, ini jalannya sudah jadi jalan tanah, masa mungkin di sana ada rumah makan? Kiri kanan sudah kayak hutan gitu kan, jalannya jalan tanah jelek, masa ada rumah makan? Tapi karena sudah bertanya, saya ikutin saja. Dan syukurnya nih, benar-benar di dalam tuh ada rumah makan. Benar-benar ada. Nah, kenapa? Hal yang sederhana dari yang kita bisa pelajari dari peristiwa ini, kadang waktu orang menunjukkan jalan yang benar kepada kita kadang meragukannya. Kadang kita susah untuk mempercayainya. Tapi kalau kita memang nggak tahu jalan, tanyalah kepada yang tahu jalan untuk kita menemukan jalan yang benar. Dalam hidup kita, seringkali kita melakukan kesalahan-kesalahan dalam hidup ini. Makanya kita perlu komunitas, perlu pembimbing yang bisa memberitahu apakah kita ini sedang berada dalam jalur benar atau tidak. Itu yang jadi problem. Contoh misalkan saya sekarang, sampai detik ini saya punya pembimbing di Surabaya. Jadi dia kalau datang, dia lihat apa yang saya lakukan, bagaimana arah pelayanan saya dan semua, dia akan beri masukan. Loh, kamu mestinya begini loh, kamu mestinya begini. Kadang saya juga nggak ngerti apa maksudnya gitu ya. Kadang agak susah. Tapi saya belajar taat, ngikutin. Oh ternyata goalnya ke sana. Oh ngerti akhirnya. Nah kita senang kalau seperti saya tadi. Saya senang ketika saya sampai ke rumah makan itu. Tapi ketika saya belum sampai, gimana? Contoh misalkan kita ambil aplikatif sekarang. Ada seorang yang terjerumus dunia malam. Dia mau keluar dari dunia malam itu. Ada misalkan ketemu New Life. New Life akan berkata, kamu harus tinggalkan komunitas yang lama. Kalau kamu mau, kamu bisa tinggal di New Life, kamu bisa hidup sederhana, makan, tinggal, dan seterusnya, misalkan begitu. Nah, lalu apa yang terjadi, apa yang kamu pikirnya? Kok susah sekali sih? Apa mungkin kalau aku tinggal di New Life, gak ada pekerjaan, masa depanku bisa berhasil di sana? Nah, diragukan, dia meragukan. Akhirnya apa? Dia gak pernah ngikutin dan dia gak pernah keluar dari dunia malam. Kenapa? Karena dia berjalan menurut pemikirannya sendiri. Ya, dan banyak sekali yang terjadi seperti itu. Makanya kita angkat tema ini, nanti kita akan lihat berbagai macam contoh kasus. Ya. Tapi apakah lingkungan, pergaulan, komunitas atau perkataan orang mempengaruhi cara kita untuk berjalan di jalan yang benar atau di jalan yang salah? Perkataan orang ya. Silakan Bu. Ya, jadi sebenarnya tergantung dari bagaimana kita menyikapinya ya. Kalau kita tidak memiliki nilai-nilai yang benar di dalam kehidupan kita, maka yang terjadi adalah kekosongan nilai-nilai yang terjadi dalam hidup kita ini akan diisi oleh nilai-nilai yang ada di sekeliling kita gitu. Ya. Akibatnya nilai apapun itu bisa masuk gitu. Makanya pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan seseorang yang baik gitu. Jadi memang penting bagi kita untuk memperhatikan lingkungan di mana kita bergaul. Akan tetapi itu bukan merupakan harga mutlak gitu, bukan pasti kalau lingkungannya jelek, udah pasti kita bakalan jadi orang yang jelek misalnya gitu ya. Bukan berarti seperti itu, belum tentu seperti itu gitu. Tergantung balik lagi dari nilai-nilai apa yang kemudian kita miliki gitu loh. Karena banyak juga kisah-kisah yang ternyata didapati ada orang-orang tertentu yang justru menjadi pendobrak satu komunitas yang bobrok misalnya. Jadi ada sekumpulan komunitas-komunitas yang tidak baik karena ada 1-2 orang yang berani melangkah untuk membawa perubahan bagi lingkungan pergaulan yang buruk itu, akhirnya banyak orang terinspirasi untuk kemudian merubah pola tindakannya mengikuti contoh yang diberikan atau teladan yang diberikan oleh 1-2 orang yang berani mengambil langkah itu. Gitu. Jadi tergantung nilai-nilai apa yang dimiliki oleh orang tersebut gitu. Ya, buat pemirsa kami mau ingatkan kembali, mungkin pada malam hari ini pemirsa memiliki masalah apapun di dalam kehidupan Anda atau
atau merasa Anda sedang berjalan di jalan yang salah, jangan ragu lagi. Anda bisa curhat kepada kami mengenai permasalahan yang Anda hadapi dengan mengirimkan SMS di 0819 081 77 771, atau Anda juga bisa BBM-an dengan kami di PIN yang sudah tertera di layar kaca Anda. Ya, lalu kalau misalnya di luar sana kita lihat ya Pak, banyak contoh kasus misalnya wanita malam misalnya yang sudah terjerumus ke dalam dunia malam, lalu tercandu dengan obat-obatan, kan dia sedang berada di kondisi yang dia tidak punya jalan keluar atas jalan yang salah gitu. Lalu bagaimana Pak? Begini, kenapa seseorang tidak mengalami perubahan hidup? Jawaban saya sederhana, karena dia melihat dari satu sisi saja atau dia melihat dengan sudut pandang yang salah. Contoh, misalkan ini bunga ini. Misalkan bunga ini saya taruh di depan mata saya. Nini berkata, Pak, di depan tuh ada televisi bagus loh. Kira-kira saya akan berkata apa? Nggak ada. Nggak ada. Kenapa? Karena saya melihatnya ke sini, gitu kan ya. Ana berkata, Pak, itu ada kursi, ada kipas angin, ada AC, ada cewek cantik loh Pak. Gitu, misalkan. Langsung mana-mana. Tahu dia ya. Langsung disingkirin bunganya. Masalahnya bunganya depan mata saya, nah jadi saya akan berkata nggak ada. Nah sama, kebanyakan orang tidak mengalami perubahan dalam hidupnya karena dia melihat di satu sisi. Contoh, misalkan mereka yang terjerumus di dunia malam, mereka yang terjerumus narkoba dan berbagai macam, mereka akan berkata, Pak, saya nggak bisa berubah. Karena dia melihat dan berkata dan percaya bahwa saya tidak bisa berubah, maka hidupnya tidak akan pernah mengalami perubahan. Nah, diperlukan satu kerendahan hati, diperlukan satu hati yang terbuka untuk kita bisa mengalami perubahan. Waktu ada orang berkata, seharusnya nggak begitu loh kamu. Kamu nih cantik, punya masa depan yang indah, kamu punya skill, pasti kamu bisa dapat pekerjaan yang lebih baik. Tapi kalau yang bersangkutan berkata, nggak mungkin, aku sudah coba, nggak bisa, maka dia nggak akan berubah. Tapi begitu orang-orang tersebut dimasukkan gitu, sebaiknya kamu kerjakan ini. Dan dia berkata, aku coba deh. Aku mau belajar, aku mau berubah. Nah waktu dia berkata, aku mau berubah, maka perubahan hidup itu akan terjadi. Nah sama, tema acara kita malam ini adalah New Life. Maksudnya nama program kita adalah New Life. Nah di dalam program New Life, kenapa kami beri nama New Life? Karena banyak orang tidak mengalami perubahan hidup sebenarnya hanya karena di sininya. Karena kepercayaan yang salah membuat mereka tidak mau melakukan sesuatu tindakan. Tapi begitu mereka memiliki kepercayaan yang benar dalam hidupnya, maka hidup mereka akan berubah. Contoh lagi, kita ambil suami istri bertengkar. Misalkan suaminya selingkuh. Biasa reaksi seorang wanita bagaimana? Marah dong, wajar. Itu reaksi yang wajar. Suami pulang kalau bisa piring terbang aja sudah gitu kan. Nah, jengkel kalau bisa dikunciin pintu dan berbagai macam. Itu reaksi secara umum. Waktu seorang wanita marah dan dia berkata, sudah kamu pergi aja sama simpanannya. Pergi kamu sama simpananmu. Yang ada dalam benak suaminya apa? Ya udah gua pergi deh. Gua di rumah diusir kok. Datang ke simpanannya diterima. Nah waktu dia datang ke wanita simpanannya diterima, dia cerita, aku diusir istriku. Lalu kata wanita simpanannya apa? Sudahlah bang, lupakan saja dia, sama aku saja. Jadi suaminya itu tambah selingkuh, bukan tambah sadar untuk pulang ke rumah. Nah, tapi berbeda kalau sang istri ini bisa bereaksi benar, bertindak benar. Dia berkata, bang, aku tahu aku banyak kekurangan mungkin, tapi aku sayang sama abang kok. Sudahlah, jangan ke sana. Yuk kita di sini makan baik-baik apa semua. Kita bangun rumah tangga. Kasihan anak-anak. Saya tahu mungkin Anda berkata, tapi kan itu kan teori Pak, tidak semudah itu. Ngomong gampang, betul. Itu yang sering kali banyak dikatakan oleh orang lain. Namun saya ketemu Bu, dengan orang yang mengalami perubahan hidup, yang waktu dia ketemu dengan saya, awalnya diberitahu agak susah, tapi setelah dia taat, mengalami perubahan hidup. Dan sampai saat ini orangnya masih ada. Saya juga ketemu dengan seorang rohaniawan. Dari mana nilai-nilai saya belajar? Saya ketemu dan satu keluarga, ini keluarga rohaniawan. Yang terjadi apa? Suaminya selingkuh, rohaniawan selingkuh. Selingkuh, dan yang lebih gilanya lagi, selingkuhannya diajak dikontrakan di dekat rumahnya.
Nah, bagaimana reaksi istrinya? Wah, itu yang saya terkagum-kagum. Kenapa? Waktu istrinya ketemu dengan saya, dia berkata, entah kenapa Pak, waktu itu hati saya tuh justru kasihan kepada suami saya. Karena cinta itu membuat saya kasihan kepada dia. Kenapa? Karena dia sedang salah jalan. Iya. Jadi yang menariknya, waktu suaminya itu berada di tempat selingkuhannya itu ternyata sahabat istrinya sendiri. Aduh. Nah, waktu selingkuhannya itu, suaminya berada di selingkuhannya, tahu apa yang dilakukan istrinya? Diantarin makanan buat suaminya. Bukan buat selingkuhannya, buat suaminya. Dia tetap layani suaminya dan baik sampai satu saat suaminya sadar. Dan sekarang mereka melayani orang, membantu orang-orang yang problem dalam rumah tangga. Awalnya saya mendengar itu, saya pikir benar juga. Kenapa suaminya suatu saat kan orang selingkuh itu kan gak selamanya happy. Kita bangun rumah tangga saja nggak selamanya langsung happy, terus enggak, pasti ada pertengkaran, pasti ada masalah dan seterusnya. Nah, orang selingkuh juga begitu. Waktu dia mengalami masalah, dia kan mengingat, di rumahku sebenarnya aku punya istri yang baik loh. Aku sudah salah pun, dia tetap baik, dia layani aku, dia berdoa buat aku, dia mendampingin aku, menjaga anak aku. Lebih bagus aku pulang. Dan itu terjadi dalam beberapa keluarga yang saya lihat dengan mata kepala sendiri. Nah, tapi buat keluarga-keluarga yang suaminya selingkuh, pulang diajak berantem, Semakin kacau ya. Semakin kacau. Dan akhirnya perceraian. Pisah beneran. Ya, dan tentunya kalau terjadi perceraian korban anak-anak. Ya. Itu dia yang sering kali yang kalau saya konseling orang, saya ketemu dan akhirnya terjadi perceraian, itu sedih gitu ya. Kenapa? Karena anaknya yang kasihan. Ya. Kalau misalnya di dunia sekarang ini orang yang sudah melakukan kesalahan dan sudah ketahuan, jadi udah terlanjur basah, ya udah nyemplung sekalian gitu ke dalam masalah itu. Nah, bagaimana menurut Bapak dan Ibu? Ya, memang kebanyakan orang seperti itu ya, susah untuk keluar dari sesuatu yang dia pikir itu sudah terlanjur gitu. Ya. Begitu pola pikirnya dia sepakat bahwa dia sudah terlanjur basah, ya udah mandi sekalian kan gitu kan. Ya. Bahwa saya sudah berdosa, saya sudah salah melangkah, ya udah sekali dosa kan tetap dosa gitu. Sudah hitam ya hitam sekalian gitu loh. Karena dia merasa dosanya dia yang sedikit itu saja, dia nggak tahu kepastiannya bagaimana, apakah Tuhan mau ampuni atau nggak mau ampuni gitu. Karena kebingungan di sana, akhirnya dia mengambil keputusan yang salah gitu. Dia akhirnya salah melangkah untuk sekalian aja gitu loh jatuh gitu. Padahal sebenarnya faktanya nggak seperti itu gitu. Faktanya di mata Tuhan kita tuh tetap disayang sama Tuhan gitu loh. Walaupun kita sudah salah melangkah, Tuhan tetap sayang sama kita dan Tuhan rindu, dia pengen banget untuk meluk kita kembali, untuk kita kembali pulang ke jalannya dia yang benar gitu loh. Tuhan itu kan sumber kebenaran. Jadi sebenarnya ketika kita melihat pada kegagalan kita, ketika kita berfokus pada kesalahan-kesalahan kita, maka yang terjadi adalah kita semakin jauh jatuh. Semakin jauh dari Tuhan gitu loh. Tapi ketika kita menyadari bahwa Tuhan adalah jalan kebenaran gitu loh, bahwa kita bisa hidup benar ketika kita memandang Tuhan, ketika kita memiliki pola pikir yang benar, maka kehidupan kita akan semakin benar gitu. Jadi memang pola pikir lagi-lagi itu sangat memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan seseorang, karena tergantung dari bagaimana seseorang memiliki pandangan ya. Kalau dia salah memandang keadaan dirinya, dia memandang dirinya sudah dosa-dosa sekalian, maka akibatnya dia akan terus-menerus bergulir di dalam lubang yang sama gitu. Dia akan terus-menerus berputar-putar di dalam lingkaran yang sama gitu. Tetapi kalau dia menyadari bahwa sebenarnya aku nih adalah umat yang disayang Tuhan kok gitu. Kesabaran Tuhan itu sangat panjang, Tuhan sangat mengasihi, Tuhan menerima aku apa adanya, Tuhan mencintai aku dan Tuhan pengen aku selalu kembali kepadanya gitu loh. Ketika kita menyadari di sana, maka yang terjadi adalah tindakan kita pun akan mengikuti apa yang kita percayai gitu. Yang menarik begini, mungkin ada pemirsa yang berkata, aku sedang salah jalan. Apakah Tuhan mau menerima aku kembali? Itu yang biasanya yang membuat seorang tetap berada dalam kesalahannya gitu ya. Masa Tuhan mau terima aku kembali? Aku sudah melakukan kesalahan ini berkali-kali.
Bahkan untuk datang pada Tuhan pun aku tidak layak gitu ya. Saya cuma ingin gambarkan begini. Hubungan kita dengan Tuhan itu seperti seorang bapak dengan anak. Saya punya anak saya berkali-kali melakukan kesalahan dalam hidupnya. Dia pecahkan piring mungkin. Kemudian dia dikasih tahu A, dia lakukannya B, suruh jangan keluar main sepeda di jalan, dia main sepeda di jalan mungkin. Pernah suatu kali dia mengalami kecelakaan mungkin. Waktu dia mengalami kecelakaan karena main sepeda, apa saya bilang kapok, mati sekalian aja gitu kan? Enggak. Yang saya lakukan, oh anak papa nggak apa-apa ya. Yang saya khawatirkan keadaannya dia. Sekalipun dia melakukan kesalahan karena ngelawan bapaknya, mungkin dia nggak taat sama saya. Tapi waktu dia mengalami sesuatu, itu langsung menarik seluruh perhatian saya. Mungkin dalam hidup kita mengalami banyak sekali kesalahan dalam hidup ini. Tapi tahukah Anda bahwa waktu Anda melakukan kesalahan, sebenarnya mata Tuhan justru tertuju pada Anda. Mencari Anda dan memperhatikan Anda dan menantikan kapan saatnya Anda ingin kembali kepada Dia. Sama waktu saya mengajari anak saya berjalan, istri saya berada di sisi satu, saya berada di sini. Nama anak saya Alfor, saya panggil Alfor, ayo ke sini ke papa, ke papa. Dia berjalan. Waktu dia berjalan, namanya anak barusan belajar, jatuh dia. Apa yang saya lakukan? Saya akan berkata, nggak apa-apa Alfor, oh Alfor anak papa kuat, papa gendong. Saya gendong dia kan, dia nangis, saya gendong, ayo lagi ya. Saya kasih dia kesempatan untuk berjalan lagi, jatuh. Saya mau beritahu nih, 100 kali dia jatuh, 100 kali dia akan saya angkat. Dan setiap kali dia jatuh, saya mendekat kepada dia dan dia pasti berada dalam pelukan saya. Setiap kali dia menangis, pasti saya akan berusaha untuk memeluk dia. Kalau saya ada di sana pasti saya peluk, gitu kan. Nah, sama. Mungkin dalam hidup ini Anda mengalami tangisan dalam hidup, kekecewaan yang begitu besar. Mungkin Anda pernah melakukan kesalahan yang begitu besar dalam hidup Anda. Tapi ingatlah selalu, datanglah kepada Tuhan dan alami pelukan kasih sayangnya. Itu yang akan merubah hidup. Kenapa saya katakan begini? Dalam hidup saya melakukan kesalahan-kesalahan fatal. Makanya kenapa New Life ini pun berdiri, karena saya dulu berontak pada orang tua saya dan berbagai macam. Sampai satu titik saya juga berpikir, saya malu sama Tuhan. Saya sudah benar-benar nggak layak. Percuma saya beribadah. Saya datang beribadah pun semuanya saya tidak berubah. Namun kabar baiknya, Tuhan menerima kita apa adanya. Tuhan menerima kita bukan pada saat keadaan kita baik. Anak saya Alfor menjadi anak saya itu sekali untuk selama-lamanya. Bukan pada saat dia bisa makan sendiri, dia bisa cari uang baru dia menjadi anak saya. Bukan ketika dia baik baru dia jadi anak saya. Tidak. Kadang dia ada kesalahan. Baik yang disengaja maupun tidak, dia tetap anak saya. Sama. Pemirsa, waktu Anda merasa bahwa Anda tidak layak, ketahuilah satu hal. Tuhan tetap sangat mencintai Anda. Apapun keadaan Anda, Dia menerima Anda apa adanya. Dan saya sangat percaya bukan satu kebetulan Anda sedang menyaksikan acara New Life pada malam hari ini. Karena ada maksud Tuhan yang baik dalam hidup Anda. Kalau Anda sedang salah jalan, belajarlah terbuka sama Tuhan. Akui setiap kesalahan, undang Dia masuk dalam hati Anda. Maka Anda akan mengalami perubahan itu. Iya, meskipun terkadang ya, orang berpikir begini, mungkin yang tadi Pak Susilo sampaikan ya, mungkin Bapak bisa bicara seperti itu karena memang Bapak memiliki orang tua yang ideal. Sehingga bagi Bapak mudah untuk melihat bahwa kasih sayang Tuhan sama kita ini seperti kasih sayang seorang Bapak yang benar-benar mengasihi anaknya. Tetapi bagaimana dengan mungkin pemirsa ada yang merasa, bagaimana dengan pemirsa yang tidak merasakan belayan kasih sayang orang tua gitu. Bagaimana dengan orang-orang yang sepanjang masa hidupnya mungkin mengalami ketemu aja nggak pernah gitu sama orang tua. Jadi boro-boro mau merasakan kasih yang seperti yang Bapak gambarkan tadi misalnya, atau misalnya pun ada orang tua tetapi tidak merasakan bahwa mereka itu benar-benar mengasihi mereka sebagai anak-anaknya misalnya. Fungsi sebagai orang tua itu
tidak dirasakan. Saya cuma mau katakan satu hal sama pemirsa, meskipun orang tua kita mengecewakan kita sekalipun, meskipun orang tua kita tidak memenuhi standar sebagai orang tua yang kita harapkan sekalipun, meskipun di dunia ini kita sepertinya nggak punya siapa-siapa, kita sebatang kara, nggak ada orang tua sekalipun, saya cuma mau bilang sama pemirsa satu hal, bahwa masih ada Tuhan, masih ada satu pribadi yang begitu mengasihi Anda, yang begitu peduli dan begitu memperhatikan Anda. Dan dia mengasihi Anda dan dia rindu untuk memeluk Anda. Apapun latar belakang Anda, sejauh apapun Anda telah salah melangkah mungkin, bagaimanapun masa lalu Anda, itu tidak akan pernah mengurangi kasih sayangnya yang begitu besar kepada Anda. Jadi bagian kita pemirsa hanya terima saja kasihnya yang begitu luar biasa itu. Terkadang kita ini sebagai manusia agak sedikit sulit untuk menerima bahwa Tuhan itu benar-benar mengasihi kita dengan kasihnya yang begitu luar biasa, dan kasih itu diberikan secara gratis, secara cuma-cuma tanpa dipungut biaya. Kita susah untuk menerima, kita ngerasa bahwa itu terlalu baik untuk menjadi kenyataan sehingga itu mustahil gitu ya. Kenapa kita bisa berpikir seperti itu? Karena kita sudah terbiasa berada di dalam dunia yang semuanya serba materialistis. Nggak ada di dunia ini apapun yang nggak bayar gitu ya. Semuanya nggak ada yang gratisan deh kasarannya gitu. Orang ibaratnya kita mau buang air kecil aja di supermarket aja masih bayar gitu ya. Jadi kita memberi aja kita masih bayar kan gitu ya. Kita mau memberi air kan mesti bayar gitu Pak. Jadi pikiran kita ini sudah terbiasa terkontaminasi oleh segala sesuatu yang serba bersyarat gitu ya. Kadang kasih sayang orang tua pun terhadap anak, nak kalau kamu pinter, kalau kamu juara, baru kamu anak papa, atau baru kamu anak mama, baru kamu anak hebat gitu. Kalau nggak juara berarti bagaimana gitu. Tapi satu hal yang saya mau katakan bahwa terlepas dari apapun itu, terlepas dari bagaimanapun keadaan kita, terlepas dari seberapa banyaknya pun kekurangan yang kita miliki, kesalahan mungkin, pelanggaran apapun itu namanya, saya cuma mau kasih tahu satu hal bahwa Tuhan sangat mengasihi Anda. Dan kalau sampai saat ini Anda masih bisa menyaksikan acara ini dan Anda merasakan bahwa sepertinya gue banget tuh gitu, gue udah bener-bener salah banget melangkah, saya cuma percaya satu hal bahwa karena begitu besar kasih sayang Tuhan sama Anda, makanya Anda bisa menyaksikan acara ini pada malam hari ini. Saya percaya bahwa dalam kehidupan ini tidak ada satupun yang kebetulan. Pertemuan saya dengan Anne yang adalah pemirsa New Life dulunya, itu bukan kebetulan. Senyum dulu. Ting, nggak kelihatan kamu senyum juga nah. Dan sebelahnya Anne juga dulunya pemirsa loh. Saya gimana sih ngomongnya? Jadi dulunya pemirsa, sama-sama pemirsa New Life, Anne dan Nini, yang dimulai dengan SMS ya pertemuan kita ya. SMS. Jadi dari mulai SMS mereka dulu memiliki permasalahan di dalam kehidupannya. Dimulai dari sebuah langkah sederhana yaitu mengirimkan SMS, ternyata itu bisa mengubah banyak hal di dalam kehidupan mereka. Hari ini mereka boleh mengalami kehidupan yang baru, mereka boleh mengalami satu kehidupan yang penuh dengan kelimpahan, yang benar-benar berbeda dari kehidupan lama yang mereka alami dulunya. Nah kalau pemirsa penasaran pengen tahu bener apa enggak sih gitu, apa jangan-jangan dibuat-buat aja gitu ya, cuma showcase gitu, jangan-jangan kan gitu ya. Nah kalau pemirsa pengen tahu, pemirsa bisa ketemu secara langsung, bisa mengadakan mengadakan interview langsung dengan narasumber. Bayar berapa puluh juta nih? Oh gratis Pak. Oh gratis ya. Kalau mau ketemu Anda berapa puluh juta? Gratis juga. Dan yang luar biasanya Bu, mereka siaran malam bersama dan kita saat ini mereka tanpa dibayar sama sekali loh. Betul. Mereka Justru memberi mereka diri ini, untuk melayani, menolong. Iya, mereka ini adalah MC termahal di dunia gitu ya Pak ya. Karena tangan dong nih, tepuk tangan. Cici. Karena bayarannya pemirsa, upahnya itu jauh melebihi upah dari MC ternama apapun di seluruh dunia.
Karena bayarannya nggak bisa dibayar dengan uang ya, Nay? Ya, mereka nolak soalnya. Soalnya ditolak uang sebanyak apapun. Maunya ngambilnya di surga katanya. Nah, itu dia susah. Transportnya mahal nih. Biaya transfernya mahal banget. Oke. Ya, perbincangan kita makin hangat saja ya, tapi kita harus break sejenak untuk menyaksikan pesan perubahan yang satu ini. Tetaplah bersama kami pemirsa dan jangan kemana-mana. Mau rumah atau kantor Anda cantik, nyaman, modern dan terkini? Solusinya ada pada kami. Custom Home memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Anda. Info lebih lanjut hubungi kami. Mau rumah atau kantor Anda cantik, nyaman, modern dan terkini? Solusinya ada pada kami. Custom Home memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Anda. Info lebih lanjut hubungi kami. Ya, terima kasih pemirsa karena masih dengan setia bersama kami. Ya, kami terus tunggu SMS-nya dari pemirsa. Kita langsung saja bacakan SMS yang sudah masuk dari 240. Pak, saya sangat diberkati lewat acara ini. Kalau bisa acaranya diajukan jam tayangnya. Saya mau tanya bagaimana menghadapi istri yang mudah emosi. Kadang waktu istri emosi, saya juga jadi terpancing emosi sehingga jadi perang mulut. Ya, oke. Begini. Pertama-tama mengucapkan terima kasih dulu buat apresiasinya. Ya, terima kasih banyak. Dan kita juga pengennya dimajukan, tapi karena banyak program yang lain, ya kita dapatnya jam tayangnya jam 11 malam gitu ya. Dan makasih buat pemirsa yang sudah nonton. Acara kita ini, apalagi yang setia nunggu gitu kan ya. Nah, dan buat yang kirimkan SMS, bagaimana kita menghadapi istri yang mudah emosi. Sederhananya begini, orang yang lagi emosi itu sebenarnya orang yang sedang meminta perhatian. Contoh, misalkan saya bilang sama Bu Dita, saya marah sama dia, Bu, Ibu jangan taruh handphone di sini, ini mau siaran, misalkan. Jangan gitu, Bu. Saya pulang dulu ya, Pak. Permisi. Misalkan saya marah, artinya apa sih? Sederhana. Artinya Pak, saya sedang membutuhkan perhatian dari Buddha untuk mengerti bahwa saya nggak suka kalau dia taruh handphone di sini. Misalkan begitu. Nah, sama waktu istri kita sedang marah sama kita, misalkan dia berkata, Bang, abang kalau pulang tuh on time dong jam 5. Kenapa sih masih pulangnya jam 10 malam terus? Gitu kan? Itu artinya sederhana bahwa istri kita membutuhkan perhatian kita. Apa yang dia butuhkan? Dia minta kita pulang jam 5. Nah, kalau kita tidak bisa melihat dari sudut pandang sana dan kita saling ngotot-ngototan, wah ini akan menjadi problem. Sudut pandang itu contohnya seperti gini. Misalkan Bu Dita, misal ini ya Bu ya. Misalkan Bu Dita orang buta, Nini orang buta, Anda orang buta. Saya orang yang melihat.
biasa. nih. Pembicara tuh selalu jadinya yang baik gitu ya. Baiklah. Misalnya Bu Dita orang buta, kemudian ini orang buta, Ana orang buta. Lalu saya bawa untuk memegang seekor gajah, gitu kan. Saya hanya memberi kesempatan mereka untuk memegangnya hanya sekitar 1 menit, gitu kan ya. Bu Dita pertama kali saya beri dia kesempatan pegang seekor gajah. Nah, pas yang Bu Dita pegang itu ekornya, maka dia akan berkata apa, Bu? Kalau misalkan terpegang ekor gajah tuh bentuknya bagaimana, Bu? Kayak ular. Kayak ular. Nah, Nini juga waktu Nini saya bawa, yang dia pegang perutnya. Gajah bentuknya gimana nih? Kayak apa ya kalau perutnya ya? Kayak apa Kak Ana? Gajah bentuknya besar berarti nih. Iya, besar. Gemuk gitu kan. Nah, waktu saya bawa Ana, yang dipegang oleh Ana kupingnya gitu. Bentuknya gajah gimana, Ana? Tipis, besar, lembek-lembek. Kuping gajah. Kenapa terjadi perbedaan-perbedaan? Karena pengalaman mereka membentuk pola pikir masing-masing. Karena saya orang yang bisa melihat, saya akan berkata, benar semua kok yang kamu pegang itu. Cuman gajah itu sebenarnya besar. Kupingnya itu begini, ekornya seperti ular mungkin kecil. Dia punya kaki 4. Nah, penjelasan saya lebih jelas. Kenapa penjelasan saya lebih jelas? Karena saya bisa melihat, sementara yang lain nggak bisa melihat. Nah, sama. Kadang istri kita ngomel sama kita karena dia nggak bisa melihat dengan jelas, bukan matanya rabun, tidak. Menghadapi satu masalah, dia hanya melihat dari satu titik. Nah, kita sebagai suami coba melihat lebih jelas. Misalkan dia lagi marah untuk satu hal, kita perhati, oh ternyata istri saya ini pinginnya begini toh. Oke ma, nanti ya kalau papa bisa, misalkan pulang telat, papa akan usahakan pulang on time. Tapi mama jangan marah lagi dong. Mama kan cantik orangnya. Nah, selesai itu biasanya. Biasanya. Tapi kalau golok keluar saya juga nggak tahu gitu kan. Nah, sebagai seorang istri gimana, Bu? Ya, mungkin sedikit saya mau tambahkan juga ya. Terkadang hal-hal pemecah masalah dalam kehidupan kita itu kadang kita pikir bundet gitu ya, maksudnya susah banget sih nih masalah bisa terselesaikan gitu, kayaknya berat banget masalahnya ini, tapi ternyata sebenarnya jawabannya itu jawaban yang simpel gitu ya. Banyak masalah yang terjadi dalam kehidupan seseorang atau kehidupan rumah tangga gitu, ternyata kalau diperhatikan itu hanya karena kurangnya kata-kata yang membangun di antara satu sama lain, yaitu kayak ucapan pujian, ucapan terima kasih gitu ya, penghargaan. Nah, kadang orang nih ucapan-ucapan seperti itu royal banget diucapkan waktu masih pacaran gitu ya. Kayaknya wah kaulah bulan, kaulah bintang, kaulah matahari, kaulah segala-galanya gitu. Dulu kan sama ya. ibu begitu ya ngarahinnya. Oh. Tapi begitu memasuki gerbang pernikahan gitu ya, kemudian langsung mindsetnya berubah. Yang dipikir, emangnya ABG, emangnya udah cinta tua, monyet, malu, iya, gitu. emangnya cinta monyet. Itu mah yang gitu-gitu tuh punyanya anak kecil lah gitu, bukan kita lagi gitu. Dianggapnya kalau kita sudah semakin berumur itu sudah nggak membutuhkan lagi gitu. Padahal sebenarnya manusia sendiri secara esensi ini sebenarnya punya 3 kebutuhan dasar yang kalau tidak dipenuhi dia akan mengalami yang namanya dia tidak mengenal gambar dirinya dia akan salah menilai dirinya sendiri gitu. Ada 3 kebutuhan dasar dari kehidupan manusia, di mana 3 kebutuhan dasar ini tidak hanya bisa dipenuhi pada satu periode waktu tertentu saja, nggak bisa. Jadi orang berpikir, kebutuhan buat puji-pujian gitu kan mungkin waktu zaman remaja aja gitu. Enggak, bukan. 3 kebutuhan dasar ini harus dipenuhi dalam kehidupan manusia sepanjang seumur hidup manusia. Manusia membutuhkan itu, makanya disebut 3 kebutuhan dasar, yaitu rasa berharga, rasa dimiliki, dan rasa berdaya guna gitu. Rasa berharga, rasa dimiliki ini mau nggak mau harus dengan pernyataan gitu. Nggak bisa cuman 1 lembar surat nikah yang menyatakan bahwa kamu milikku, aku milikmu, sah, selesai gitu ya. Nggak cukup gitu, karena itu dibutuhkan setiap hari gitu. Dari hari ke hari kita sebagai manusia itulah kebutuhan dasar kita. Kita perlu diakui bahwa kita milik seseorang gitu loh. Kita dimiliki oleh orang lain, kita dicintai. Rasa berharga,
Manusia perlu dihargai. Pada waktu istri membuatkan Anda sesuatu, Pak, mungkin sederhana, dan ucapan terima kasih ini kan sesuatu yang sebenarnya tidak mahal ya, yang semua orang punya, yang sebenarnya Bapak nggak perlu susah-susah pergi keluar, beli di toko, milih-milih, pasti suka apa nggak suka, nggak perlu gitu loh. Nggak perlu usaha yang berat, tapi sesuatu yang sudah ada sebenarnya di dalam diri kita. Apa sih salahnya bilang, Mah, terima kasih ya buat makanan yang begitu enak. Terima kasih ya untuk istri yang terbaik. Kamu sudah menjadi istri yang terbaik dalam hidupku. Nah, perkataan-perkataan seperti ini kan sebenarnya sesuatu yang nggak pakai modal ya. Sesuatu yang sebenarnya sudah ada di dalam diri kita. Cuman saya nggak tahu kenapa kok hari-hari ini kelihatannya hal itu menjadi sesuatu yang mahal sekali gitu dalam kehidupan rumah tangga gitu. Nah, kalau memang kita ingin melihat adanya perubahan dalam kehidupan rumah tangga kita, yuk coba mulai gitu. Mulai dengan memperkatakan perkataan-perkataan yang benar untuk pasangan kita. Kita mulai memperkatakan perkataan-perkataan yang benar untuk anak-anak kita gitu loh. Kita seringkali sebagai orang tua, kita pengen anak-anak kita semuanya berhasil. Anak-anak kita pengennya cerdas, pengennya semuanya baik gitu ya. Tapi coba kita dengar hari-hari ini apa sih yang kita bilang sama anak kita. Nggak jarang kita dengar begitu kita ketemu sama orang tua gitu ya yang sudah punya anak. Ih, anaknya lucu ya Bu, langsung yang keluar dari mulutnya, nakal, usil dia nih gitu, apaan, bodoh dia nih, nggak bisa belajar dan lain sebagainya. Keluhan yang dikeluarkan gitu loh. Padahal sebenarnya ucapan yang keluar dari mulut kita ini sebenarnya punya kuasa loh gitu. Ucapan kita ini sebenarnya adalah doa. Jadi kalau kita ingin mengubah keadaan kita, coba mulai ubah apa yang kita ucapkan dari hari lepas hari. Coba mulai lepaskan perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang bisa memberikan motivasi yang benar bagi orang yang mendengarnya gitu. Jangan sebaliknya seperti itu. Jadi saya sendiri Pak secara pribadi mengalami ya, dulu tuh saya orang yang emosian, orang yang gampang tersinggung gitu. Tapi semuanya itu bisa berubah pada akhirnya, bukan karena saya baik, bukan karena saya kejedot pohon duren gitu ya, kejedot pohonnya terus tiba-tiba ketiban durennya gitu, bukan karena itu semua gitu. Saya bisa mengalami perubahan di dalam kehidupan saya, terus terang itu karena perkataan yang membangun dari suami saya. Jadi suami saya dengan telaten gitu ya, setiap pagi dia selalu bilang terima kasih sudah menjadi istri yang terbaik buat aku. Sebelum tidur selalu dia berdoa gitu ya, dia bilang Tuhan terima kasih buat istri yang terbaik yang telah Engkau berikan di dalam hidupku. Dulu saya merasa itu nggak gue banget gitu loh. Saya ngerasa kayaknya nggak salah nih gitu disampaikan ke saya gitu. Tapi lama kelamaan semakin sering saya mendengar itu, saya semakin merasa bahwa saya ingin menjadi orang seperti apa yang disampaikan itu gitu loh. Saya ingin menjadi orang yang seperti itu gitu. Lama-lama itu jadi membangun kepercayaan di dalam diri saya bahwa saya bisa menjadi orang yang didoakan oleh suami saya tersebut. Seperti itu Pak. Iya. Tips yang paling penting Pak, istri itu akan berhenti cerewetnya jika Pak yo, kasih tahu nggak ya? Di plester mulutnya. Enggak, istri itu akan berhenti cerewetnya kalau dia merasakan kelimpahan kasih sayang dari seorang suami. Percayalah, istri itu akan mudah taat pada saat dia merasakan cinta yang begitu besar dari seorang suami. Waktu istri Anda sedang sibuk, kelelahan, dampingin dia, bersama dengan dia. Saat-saat ini istri saya sedang sibuk, dia lagi kuliah, tadi malam tugas buat PR sampai jam 3 pagi gitu kan. Saya temenin, saya pikir kebenaran saya mau buat tugas juga, saya juga ada tugas, saya temani. Ternyata itu menjadi berarti bagi dia. Saya kadang kurang menyadarin hal-hal begitu kelihatannya gitu kan ya. Saya temen dia pagi, dia buat PowerPoint-nya, dia lihat saya masih tidur, pas saya bangun, saya lihat dia mulai buat tugas lagi, saya bantu dia buat PowerPoint-nya. Ternyata itu hal yang menyenangkan kelihatannya, hal yang kelihatannya biasa tapi bagi dia sangat menyenangkan. Sangat membantu. Iya, sangat membantu bagi dia dan dia merasa dicintain. Saya melihat banget hal yang sederhana tapi kok bisa merubah banyak hal, karena istri saya itu
bahasa kasihnya adalah pelayanan, Bu. Dia suka kalau dilayani, didampingin, ditemani. Sebenarnya tadi hari ini dia sedang ketakutan untuk presentasi. Tapi karena didampingin gitu, dia jadi pede banget. Selesai presentasi dia BBM, dia senang apa semua. Oh, ternyata support itu, kehadiran kita mendamping bersama dan istri itu memiliki arti yang berbeda. Dan hari ini dia nggak ada cerewet sama sekali. Hari ini mengubah banyak hal gitu ya. Tapi hari-hari sebelumnya juga enggak kok. Jangan dipikirin saya. Takut diaduin ya Pak? Takut apa? Takut diaduin ya? Enggak, langsung aja. Teman, halo Yang. Ya. Misalnya dalam kehidupan ini kan kita harus memilih banyak pilihan. Nah, jalan mana yang harus kita pilih misalnya saat kita harus memilih jalan supaya kita tahu bahwa apa yang kita pilih itu betul. Nah, yang pasti begini, benar atau salahnya itu sesuai dengan keyakinan kita. Kalau saya, keyakinan saya dalam agama saya percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, waktu saya berada di persimpangan jalan, saya cek dulu, ini bertentangan nggak dengan kepercayaan saya. Kalau misalkan ini bertentangan, pasti saya nggak akan ambil. Contoh, misalkan ada kesempatan untuk korupsi, cepat jadi kaya nih. Tapi di satu sisi lain, ini nggak benar caranya. Nah, saya akan mengikuti nilai-nilai yang saya punya dalam hidup saya. Nah, tapi kalau ini saya berada di persimpangan dan keduanya tidak ada bertentangan dengan nilai-nilai norma agama, saya akan mengambil salah satu dengan satu kemantapan hati. Jadi saya melangkah dengan iman, saya percaya bahwa waktu saya jalan sini Tuhan menyertai saya. Jadi jangan takut dalam mengambil keputusan. Kenapa? Jangan takut salah. Kalau kita salah jalan pun Tuhan akan bawa kita ke jalan yang benar. Tapi yang pasti untuk kita tidak salah jalan, pastikan dulu itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai norma. Kalau misalkan persimpangan mau bisnis apa? Bisnis rumah makan atau buka toko baju ya. Apa yang kita yakini, apa yang kita sukain, ambillah yang itu. Gitu. Ya, dan kalau bingung juga gitu ya, kayaknya sih secara teori mungkin enak gitu ngomongnya kan. Tapi tetap aja saya masih bingung nih gitu. Saya ada beberapa jalan dan saya nggak tahu jalan mana yang harus saya pilih. Misalnya pemirsa merasa seperti itu. Saya sangat percaya bahwa kita nggak kebetulan ya ketemu bahwa pemirsa bisa menyaksikan acara ini itu juga bukan secara kebetulan, tapi karena memang ada rencana Tuhan melalui acara ini dalam kehidupan pemirsa gitu. Jadi kalau memang bingung, kita bisa sama seperti ketika kita salah jalan. Waktu kita bingung di jalan yang sebenarnya ya, kita tersesat gitu ya misalnya ya, lagi bawa kendaraan kemudian kita tersesat. Kalau kita bingung, kita bisa bertanya sama yang sudah tahu jalannya gitu ya, sama seperti yang contoh yang tadi Pak Susilo sampaikan. Kita bisa tanya sama orang yang memang udah menguasai di area situ gitu. Nah, jadi kalau memang pemirsa hari ini bingung gitu, nggak tahu jalan mana yang harus diambil, pemirsa bisa cari konselor, bisa cari orang yang sudah tahu jalan gitu loh. Bagaimana sih cara menghadapi kebingungan ini? Orang yang sudah pernah mengalami kebingungan mungkin di dalam kehidupannya, yang tapi sudah mengalami terobosan gitu ya, sudah berhasil melewati segala kebingungannya itu dan sudah memiliki kepastian di dalam kehidupannya gitu. Nah, kalau bingung juga di mana sih saya bisa dapetin yang seperti itu gitu ya? Ya, memang kami ada untuk itu gitu. Jadi New Life ada karena dulu saya secara pribadi pernah mengalami yang namanya tersesat. Saya nggak tahu saya mau jalan kemana, masa depan saya, perasaan saya cuma satu kata, madesu gitu ya. Masa depan saya, perasaan saya suram gitu. Begitu banyak ketakutan yang saya alami di dalam kehidupan ini. Banyak hal gitu, hampir semua hal saya takuti. Dan saya nggak tahu apa yang akan terjadi di hari ke depan. Yang saya tahu hari ini saya nggak boleh terlalu bahagia, karena apa? Kalau saya terlalu bahagia besok saya akan bersedih gitu. Dan ketakutan seperti itu terus-menerus menghantui saya gitu di masa lalu. Tapi kemudian saya mendapatkan perubahan di dalam kehidupan. Saya mengalami perubahan dan saya mengalami kehidupan yang baru. Saya boleh mengalami perubahan atau saya boleh mengalami kehidupan yang baru ini, saya dapatkan secara gratis, saya dapatkan secara cuma-cuma dari orang yang memiliki hati yang luar biasa, yang dulunya juga ternyata punya pengalaman yang mirip sama saya. Tersesat juga ternyata. Tersesat juga sama-sama orang tersesat ya. Tapi juga sudah lebih dulu mengalami pemulihan gitu ya, sudah lebih dulu tahu jalan gitu kan ya.
akhirnya nemuin saya, kemudian saya juga ditunjukin jalan mana yang harus saya pilih gitu. Nah jadi kalau memang pemirsa menyaksikan acara ini pada malam hari ini dan Anda merasa bahwa kayaknya gue banget deh yang sedang kehilangan jalan itu, dan saya pengen banget mengalami terobosan di dalam kehidupan ini, saya pengen banget mengalami perubahan di dalam kehidupan ini, saya pengen banget mengalami yang namanya kehidupan yang baru di dalam kehidupan ini. Pemirsa, sekali lagi saya mau bilang tidak ada yang kebetulan di dunia ini gitu ya. Jadi kalau Anda menyaksikan acara ini, yuk jangan segan-segan deh pemirsa, angkat aja telepon Anda sekarang juga. Anda bisa SMS ke kita gitu loh. Kita bisa buat janjian, kita bisa ketemu. Pemirsa nggak usah khawatir, semua layanan yang New Life berikan semuanya diberikan secara gratis, secara cuma-cuma, dan kami tidak akan memungut biaya sedikit pun. Karena kerinduan kami cuma satu pemirsa, kami boleh mengalami perubahan hidup, kami dapat secara gratis, secara cuma-cuma. Kami juga rindu loh pemirsa juga bisa mengalami perubahan hidup yang boleh kami alami. Kami juga rindu pemirsa boleh merasakan sukacita juga seperti yang kami alami. Itu aja. Dan mungkin Anda sekarang sedang, contohnya aplikatifnya, mungkin Anda sekarang sedang hamil di luar nikah. Anda bingung, apa yang harus aku lakukan? Apakah aku gugurkan kandungan atau aku lanjutkan kandungan ini? Kalau aku gugurkan, aku berbuat salah, aku takut Tuhan. Aku juga bingung bagaimana cara menggugurkannya, gitu kan? Kalau aku lanjutkan, aku malu, aku nggak punya suami, aib dan segala macam. Nah kalau Anda bingung seperti itu, Anda bisa tanya sama Ana. Contohnya gitu, karena Anda sudah melewati masa itu. Nah kalau Anda bingung misalkan tentang satu hal yang lain, misalkan seperti saya dulu pengalaman saya berontak pada orang tua, saya ngelawan pada orang tua, saya lari dari rumah. Nah Anda bingung juga, ternyata sama nih, gimana sih Pak kok bisa ngalami perubahan? Anda bisa tanya sama saya. Di New Life ini banyak orang-orang yang dulunya tidak memiliki harapan mimpi buat masa depan, tapi diubahkan. Nah makanya buat pemirsa yang sedang menyaksikan acara ini, saya tahu mungkin sebagian dari Anda mengalami ragu-ragu seperti Anda dulu. SMS nggak ya? SMS nggak ya? Anda dulu itu kalau nggak salah dia dari berapa bulan ya Anda ya? Waktu kamu pertama kali nonton itu sampai akhirnya mau ketemu berapa lama? 3 bulan ya. Pertama-tama kalau nggak salah 3 bulan, tapi kemudian ragu ya, nggak jadi dia simpan lagi handphonenya. Setelah itu nonton lagi. 2 bulan kemudian setelah usia kehamilannya 5 bulan nonton lagi. Jadi dia sebenarnya nggak kepengen nonton New Life, dia cuma mencet TV karena dia nggak ada kerjaan malam-malam gitu ya Nek ya. Mencet TV, tahu-tahu kok acara ini lagi yang dilihat gitu. Jadi ya kelihatannya seperti sebuah kebetulan, tapi ternyata ada rencana Tuhan yang begitu indah, yang begitu menakjubkan di dalam kehidupan Ana, yang ternyata pada waktu itu Ana mungkin tidak sadari Ana ya. Ya kami masih tunggu SMS-nya buat pemirsa yang memiliki permasalahan apapun, jangan ragu untuk SMS kepada kami di 0819 081 77771, dan selama siaran ini berlangsung kami hanya menerima line SMS. Gimana nih Pak kalau misalnya di zaman sekarang ini sesuatu hal yang kata orang misalnya sudah biasa, misalnya pre-sex seperti itu kan, di mata orang hal itu sudah nggak ada salahnya, tapi di mata sebagian orang lagi salah. Nah, bagaimana menanggapi hal itu? Sebenarnya sederhana, seperti tadi saya katakan, Anda angkat contoh kasus misalkan free sex. Mungkin bagi sebagian anak muda ya itu wajar, sudah zamannya gitu kan. Kembali bagaimana kita mengetahui jalan kita itu benar atau tidak, kita lihat dulu dari norma-norma agama. Seks bukan diciptakan untuk orang yang belum menikah, tapi untuk orang yang setelah menikah. Jadi kita tidak akan menikmati itu kalau kita lakukan sebelum menikah, tapi kalau setelah menikah itu berbeda. Nah, kalau bicara tentang dosa itu jelas kita Jadi jangan pernah kompromi sama dosa. Kenapa? Karena waktu kita kompromi sama dosa, kita akan dihantui oleh rasa bersalah. Nah, saya ingin menceritakan sebuah cerita yang dialami oleh seorang yang bernama John Newton. John Newton ini adalah seorang yang punya ayah adalah seorang nahkoda kapal. Lalu John Newton ikut ayahnya di kapal, lalu dia melakukan perjalanan sampai suatu saat dia bekerja di sebuah kapal yang kerjanya membawa budak dari Afrika menuju ke Inggris. Ambil budak dari Afrika menuju ke Inggris.
Dan akhirnya dia bukan hanya membantu di kapal itu, dia menjadi juragan budak. Dia jadi penjual budak. Jadi dia kerjanya ngambil dari Afrika, dibawa ke Inggris. Itu kisah nyatanya. Nah, budak-budak yang tidak laku di Inggris di sana, tidak sedikit atau tidak jarang itu berlumuran darah di tangannya dia. Jadi dia adalah seorang yang pemabuk, pejudi, main perempuan, kasar gitu kan. Kalau dia marah dan segala macam, dia kasar sekali. Sampai suatu saat dia naik sebuah kapal dalam perjalanan menuju ke Inggris. Kapal itu dihantam badai yang begitu hebat sehingga mungkin lambung kapalnya hampir pecah gitu kan. Lalu apa yang terjadi pada John Newton? John Newton ingat sebuah kisah tentang Yunus. Yunus yang dia pikir Yunus karena ketidaktaatan Yunus, dia dilanda di badai yang begitu besar. Lalu akhirnya orang membuang Yunus dan Yunus dimakan ikan besar dan dibawa ke tujuan semula yang Tuhan inginkan, ke Niniwe saat itu. Nah, John Newton merasa begini, aku adalah orang yang paling berdosa di kapal ini. Ini Tuhan sedang murka sama aku. Kenapa? Karena kapal ini pun hampir pecah karena aku. Dia berpikir gitu. Dan akhirnya dia menangis dan dia berteriak dan dia berkata, Tuhan tolong selamatkan kami. Tolong selamatkan kami. Dia menangis, dia menyesal. Dan keajaiban terjadi. Beberapa saat setelah dia menangis, dia berteriak minta pertolongan Tuhan. Badai itu mereda. Dan yang luar biasanya, John Newton ini selamat. John Newton dan seluruh isi kapal itu semua selamat sampai kepada tujuan. Pengalaman itu membuat John Newton tersadar bahwa masih ada Tuhan. Selama ini mungkin dia hidup semau gue, dia hidup seenaknya gitu kan. Dan John Newton orang Jakarta, Pak? Bukan. Kok semau gue katanya? Semau ayam. Ini saya yang menceritakan. Semau ayam, Semau Eke. Semua IM gitu. Ya, jadi dia hidup semaunya dia. Pengalaman dia dengan Tuhan itu menyadarkan dia. Tapi apa yang terjadi? Apakah dia langsung berbalik? Enggak. Dia masih kerja sebagai pedagang budak. Mungkin makin lama perkataannya mungkin makin halus gitu ya. Kenapa? Karena dia sadarkan Tuhan. Setelah 6 tahun kemudian baru dia berhenti total dari semua pekerjaan yang lama dan dia menjadi seorang hamba Tuhan. Nah, apa yang terjadi? Dia menulis sebuah lagu Amazing Grace. Coba angkat nadanya. Kalau disuruh angkat nada dipanggul sama dia. Angkat tangga kali. Jadi dia menciptakan lagu yang sangat indah, Amazing Grace yang sampai sekarang itu masih booming terus. Betapa besarnya kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Dia orang yang berdosa, dia yang dulunya buta, dibukakan matanya oleh Tuhan dalam lagu itu. Waktu saya membaca kisah ini, mungkin sebagai orang berpikir, Tuhan ini nggak adil deh. Masa sih orang sejahat itu kok diselamatkan gitu kan ya. Tapi itulah kebaikan Tuhan. Mungkin kita juga melakukan kesalahan yang fatal dalam hidup kita dan begitu parahnya bagi orang-orang. Bahkan tidak cuma bagi orang-orang, terkadang orang-orang membuang kita pun nggak cukup, Pak. Diri kita sendiri pun rasanya pengen banget buang kita gitu loh. Diri kita pun udah nggak mau lagi, udah nggak mampu lagi. Rasanya lebih pantas kita mati gitu ya. Pengen menghukum diri Betul. Ya. Dan kalau mungkin Anda mengalami itu, Anda merasa Anda orang yang paling berdosa dan Anda merasa Anda tidak layak dan tidak ada jalan keluar. Saya mau beritahu Anda, Tuhan mengasihi Anda dan Tuhan siap memberikan jalan keluar buat hidup Anda. Ya, luar biasa ya pemirsa, pada malam hari ini sayang sekali akhirnya waktu juga yang harus memisahkan kita. Ya, kita mengucapkan banyak terima kasih dengan pemirsa setia yang sudah menyaksikan acara kita. Kita juga mengucapkan terima kasih terutama untuk narasumber yang sudah membagikan nilai-nilai yang sungguh luar biasa. Thank you. Ya, untuk kru Batam TV juga kami mengucapkan terima kasih karena tanpa bantuan dan kerjasama dari Anda semua tidak mungkin acara ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Ya, kami mohon maaf karena tidak semua SMS yang masuk pada kami bacakan berhubung keterbatasan waktu. Ya, pemirsa saksikan terus siaran New Life setiap hari Jumat jam 11 malam hanya di Batam TV, ya. New Life.